Sobat Sosius, perkenalkan nama saya Lusnaya Nabida dengan NIK 8421027, mahasiswi dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi di Universitas Negeri 11 Semarang. Nah, materi kali ini yang akan dibahas adalah mengenai jenis-jenis penelitian sosial yang akan digunakan untuk melengkapi tugas pengenalan lapangan persekolahan yang saya persembahkan untuk dosen pembimbing lapangan saya, Bapak Yosafat Hermawan Trinugraha, SSOS, MA PhD, dan juga guru pamong saya, Ibu Saptaning Murtiati, SPD. Nah, Sobat Sosius, pernah gak sih kalian bertanya-tanya apa aja ya jenis-jenis dari penelitian sosial? Mari kita kulik jawabannya. Yang pertama ada penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian berdasarkan tujuan itu ada dua. Yang pertama adalah penelitian dasar atau basic research, dan yang kedua adalah penelitian terapan. Nah, penelitian dasar atau basic research dengan penelitian terapan atau applied research itu mereka saling berkaitan. Apabila di penelitian dasar atau basic research itu peneliti biasanya menemukan, menjelaskan, dan juga memprediksi. Sedangkan di applied research atau penelitian terapan itu peneliti mengevaluasi teori yang sudah ditemukan atau yang sudah dikembangkan di basic research. Nah, yang kedua ini ada penelitian berdasarkan metode. Jadi yang pertama itu ada penelitian historis atau penelitian yang meneliti mengenai peristiwa di masa lampau. Biasanya ditafsirkan secara lisan maupun tulisan dan menggunakan sumber data yaitu dari dokumen atau arsip. Oke, selanjutnya yang kedua adalah penelitian survei. Penelitian survei biasanya peneliti itu berusaha untuk memperoleh informasi atau data dengan cara penyebaran atau kuesioner. Yang ketiga ada penelitian eksperimen. Peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang terakhir ada penelitian observasi. Nah, penelitian observasi itu memperoleh data tanpa adanya manipulasi dengan tujuan untuk memecahkan masalah praktis yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya penelitian observasi ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan langsung dan menggunakan teknik wawancara. Nah, yang C, penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Yang pertama itu ada penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif itu biasanya digunakan menjadi penelitian dasar sebagai sumber penelitian lanjutan, yaitu di penelitian deskriptif dan juga eksplanasi. Nah, penelitian eksploratif ini biasanya diawali dengan kata apa atau siapa. Lalu yang kedua ada penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian eksploratif. Nah, penelitian deskriptif ini biasanya diawali dengan bagaimana. Biasanya menjelaskan bagaimana mekanisme sebuah proses gejala sosial atau fenomena sosial yang terjadi. Lalu yang terakhir itu ada penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi merupakan penelitian lanjutan dari penelitian deskriptif dan juga penelitian eksploratif. Nah, penelitian eksplanasi ini biasanya diawali dengan kata mengapa. Oke, selanjutnya penelitian berdasarkan jenis data itu ada dua, yaitu yang pertama ada penelitian kuantitatif dan yang kedua ada penelitian kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif sendiri itu penelitian yang identik dengan memeriksa lalu hasilnya dianalisis menggunakan statistik. Biasanya
kira-kira orang ini lagi ngapain ya? Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Nah, pada kali ini Bunda akan memberikan beberapa contoh penelitian yang mungkin bisa kalian mengerti. Nah, salah satunya di gambar ini adalah ada seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian lapangan. Yang kedua, ini ada seorang peneliti yang sedang melakukan studi ilmiah atau penelitian laboratorium yang dilakukan oleh anggota atau tim disiplin ilmu yang bisa dikatakan ilmuwan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini ada seseorang yang sedang mengumpulkan data atau informasi yang dikaji dari sumber-sumber data yang ada di perpustakaan. Jadi, penelitian ini atau contoh ini termasuk dari contoh penelitian perpustakaan. Nah, udah selesai nih materi mengenai jenis-jenis penelitian sosial. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan bagaimana penerapan materi jenis-jenis penelitian sosial apabila diterapkan di kelas 10. Nah, berikut Bunda tampilkan bagaimana sih pembelajaran di dalam kelas menggunakan materi jenis-jenis penelitian sosial menggunakan metode pembelajaran tim games turnamen. Nah, di sini guru memberikan materi mengenai jenis-jenis penelitian sosial. Saat menerangkan materi, peserta didik diminta untuk aktif dan memperhatikan materi mengenai jenis-jenis penelitian sosial. Nah, lalu anak-anak diminta untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi oleh guru maupun sudah dipilih secara sendiri. Nah, berikut kegiatannya. Anak-anak berbaris sesuai dengan kelompoknya, lalu maju untuk mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh guru dalam bentuk kertas seperti ini. Jadi ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang soalnya sama dan berjumlah sesuai dengan kelompok yang telah dibagi di kelas. Nah, ini akhir pembelajarannya, anak-anak sangat senang ya. Oke, sekian belajar bersama Bunda. Nantikan konten belajar sosiologi bersama Bunda di lain kesempatan. Bye-bye.